Pemirsa, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi resmi menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nur Hadi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO karena 3 kali mangkir dari pemeriksaan KPK sebagai tersangka. Dan untuk membahasnya sudah bergabung di studio pengamat hukum sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iryawan. Selamat pagi Kang Asep. Selamat bergabung bersama kami kembali di Metro Pagi Prime Time. Dan dari Gedung Mahkamah Agung telah bergabung juga Karohumas dan Hukum Mahkamah Agung Bapak Abdullah. Selamat pagi Pak Abdullah. Ya, kami nanti akan mengecek kembali dengan sambungan kami bersama Pak Abdullah dan juga melalui sambungan telepon bergabung juga PLT juru bicara KPK, Mas Ali Fikri. Selamat pagi, Mas Ali Fikri. Selamat pagi, Mas Ade. Ya, kita ke Mas Ali Fikri terlebih dahulu. Mas Ali Fikri, ini kemudian Nur Hadi sudah dinyatakan sebagai DPO. Apakah kemudian penetapan DPO untuk Nur Hadi ini sudah sesuai mekanisme hukum, Mas Ali? Iya, betul Pak Ade. Jadi memang KPK telah menetapkan ya ketiga Hendra Sunyoto sebagai masuk daftar pencarian orang oleh KPK. Tentu kami meyakini segala proses untuk penetapan DPO ini telah melalui prosedur-prosedur hukum yang ada begitu. Baik. Artinya patut begitu, baik itu saat menjadi saksi, saling menjadi saksi untuk tersangka yang lain. Demikian juga ketika kami juga memanggilnya sebagai tersangka kepada ketiga tersangka ini, dan kemudian sampai waktu yang ditentukan ketiganya tidak hadir atau mangkir. Baik, Mas Ali, setelah kemudian sebelum dinyatakan DPO ini kan beberapa kali mangkir begitu ya, dan sampai akhirnya setelah ditetapkan sebagai DPO saat ini, apa saja sebetulnya upaya yang dilakukan oleh pihak KPK? Iya, tentunya akan sesuai dengan mekanisme hukum acara yang berlaku. Panggil gitu ya kepada para tersangka ini, dan secara patut menurut hukum tentunya, sekalipun kemudian ada yang mengatakan bahwa surat panggilannya tidak sampai begitu, tapi kami meyakini bahwa sehingga ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh hukum acara sudah kami lakukan. Baik, baik. Ya, Mas Ali, ini menarik yang Anda katakan soal surat belum tentu sampai begitu ya. Ini kan ada pengamat hukum juga yang mengatakan bahwa KPK harusnya memastikan terlebih dahulu surat itu sampai, karena kalau belum dipastikan tetapi kemudian sudah dinyatakan sebagai DPO, ini beresiko kemudian akan menjadikan ada konsekuensi hukum di kemudian hari. Tanggapan dari KPK seperti apa nih? Iya, tentu sudah kami pertimbangkan terkait dengan itu, Mas Ade. Ya, karena KPK sudah benar-benar terapkan, dan itu sudah kami pertimbangkan dengan matang. Dan yang kedua, tentu kami punya dokumentasi dan tanda terimanya terhadap panggilan itu ya. Termasuk juga kepada orang yang di media selalu mengatakan sebagai kuasa hukumnya. Baik. Kami meyakini bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan ini sudah sesuai dengan hukum acaranya begitu. Baik, surat kemudian yang disampaikan ini ditembuskan kemana saja? Apakah juga pihak MA mendapatkan tembusan surat itu? Kami yang kami miliki ya kepada para tersangka ini begitu, Mas Ade. Halo? Ya, baik. Ya. Baik, jadi Mas Ali, tahan dulu, kita akan ke Pak Abdullah yang juga bergabung bersama kami langsung dari Mahkamah Agung. Pak Abdullah, bagaimana sikap Pak Abdullah sendiri atau MA sendiri secara institusi terkait sudah ditetapkannya Nur Hadi sebagai DPO, Pak Abdullah? Ya, terima kasih. Pada dasarnya Mahkamah Agung senantiasa menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Apapun yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, kita menghormati, tidak akan pernah melakukan intervensi apapun. Karena ini sudah menyangkut kewenangan dari pihak lain termasuk KPK.
Kalau memang KPK sampai hari ini belum bisa memanggil secara patut dan syah kepada Pak Nur Hadi, tentunya terpulang kepada pihak KPK itu sendiri. Apakah sudah dipastikan bahwa yang terima itu yang bersangkutan? Bukankah panggilan itu dilakukan secara manual, tidak secara elektronik? Ya, tentunya bertemu dengan pihak-pihak yang dimaksud di tempat alamat yang dituju. Inilah Mahkamah Agung yang sekarang mengubah alamat manual menjadi alamat elektronik dalam Perma nomor 1 tahun 2019. Sehingga alamat itu tidak lagi di tempat secara manual, tapi alamat mengikuti kepada siapapun yang berada di manapun itu akan mengetahui surat elektronik datang. Artinya Mahkamah Agung sendiri mempertanyakan apakah surat dari KPK ini benar-benar diterima oleh yang bersangkutan atau tidak, begitu ya Pak? Kami tidak akan mempertanyakan karena itu kewenangan pihak KPK. Mahkamah Agung juga tidak akan pernah mengintervensi ya. Ya silahkan karena Pak Nur Hadi kan sudah purna bakti di Mahkamah Agung sejak tahun 2016 sudah kembali kepada masyarakat. Tentunya Mahkamah Agung sudah tidak punya kewenangan lagi untuk memanggil atau menghimbau untuk dan lain-lain sebagainya. Tidak punya kewenangan itu. Termasuk ketika Mahkamah Agung juga katakanlah memiliki kewajiban moral begitu untuk membantu mencari Nur Hadi atau yang bersangkutan, termasuk itu Pak. Artinya Mahkamah Agung sudah tidak akan melakukan itu. Ya memang tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung tidak sampai ke sana. Fungsi Mahkamah Agung adalah fungsi peradilan, fungsi pengawasan. Itu pun terbatas pada aparatur yang masih aktif di Mahkamah Agung. Terhadap aparatur yang sudah purna bakti, tentunya Mahkamah Agung tidak punya kewenangan sampai ke sana. Memang undang-undang tidak mengatur sampai ke sana. Begitu, Pak. Baik, kita ke Kang Asep. Kang Asep ini gimana pendapatnya nih kalau KPK katanya sudah mengirim surat, tetapi kemudian Mahkamah Agung sudah lepas tangan karena memang sudah purna bakti, ini gimana? Konstitusi kita pasal 27 mengatakan di depan hukum sama, setiap orang wajib menghormati hukum. Nah, Nur Hadi ini, entah Nur Hadi kayak Nur Aini kayak Nur Tunjung kayak siapapun di depan hukum sama. Nah, ketika dinyatakan tersangka oleh penyidik, baik itu polisi, jaksa maupun KPK, panggilan sah itu diatur di KUHP, tepatnya 112 Yunto 227. Yang disebut panggilan sekali lagi kepada tersangka, siapapun Nur Hadi sampai Nur lainnya itu harus memenuhi panggilan yang sah dan patut. Yaitu ketemu yang bersangkutan, kalau yang bersangkutan tidak ada disampaikan melalui kelurahan. Ya, jadi kalau sekarang KPK sudah menyampaikan di rumahnya kosong, ya itu panggilan sudah patut. Ya salah sendiri yang bersangkutan nggak ada. Kalau ke keluarga juga bisa kan? Nggak bisa. Katanya KUHP aja nggak bisa. Sekali lagi, KUHP itu pasal 3 legalitas, proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Ini hukum acara ya, sifatnya mengikat, memaksa ya, tidak ada penafsiran lain. Jadi 112 KUHP, Yunto 2277 KUHP mengatur panggilan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau bersangkutan salah, kan KTP-nya yang bersangkutan. Tapi kalau atas dasar untuk memperbaiki nama MA yang kemudian ini juga gini. kan masih ada, artinya MA harusnya masih mau mengupayakan. Ya kebetulan yang bersangkutan pernah menjadi sekretaris MA, tapi kan perbuatannya bukan sebagai sekretarisnya, tapi pribadinya. Yang dalam sekarang sangkaan dari KPK itu karena menerima sesuatu kan, ngurusin perkara lah, tanda petik. Nah ketika ngurusin perkara, yang berbuat ya dia, tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab perusahaannya KPK, perusahaannya MA. Jadi sekali lagi, apalagi yang bersangkutan sudah nggak menjabat 4 atau 5 tahun yang lalu sudah nggak menjabat. Ya? Jadi sekarang betul KPK harus memanggil yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan nggak ada, sampaikan melalui keluar, titik. Tidak ada urusannya dengan MA. Dan itu udah panggilan langsung. Tapi kalau ada statement dari pengamat hukum yang mengatakan harus dipastikan dulu tuh surat sampai sama orangnya. Kalau misalnya nggak bisa dipastikan, nanti bisa ada konsekuensi hukum di makanya pengamat hukum tersebut suruh baca pasal 3 KUHP, itu peradilan undang-undang itu ajasnya legalitasnya, pasal 112. Bahkan bukan 3 kali dipanggil dan dipanggil sekali lagi, dihadapkan kepada penyidik, itu kalimatnya. Orang mengenanya upaya paksa. Jadi kalau sekarang KPK sudah memanggil, apalagi yang ketiga kali, yang nggak ada kali, ya dipaksa. Kalau dipaksa nggak ada, tupoksinya sama DPO. Konsekuensi hukum apa yang bisa dihadapi? Nggak tahu, ya nggak ada. Pokoknya kalau sekarang segini, jangankan tersangka, jadi saksi itu wajib. Kalau nggak ada dipanggil nggak datang, 224 KUHP mengatakan ada ancaman pidananya, apalagi tersangka. Makanya tersangka ketika misalkan dia merasa tidak bersalah, nanti ada proses hukumnya. Oke, kira-kira
Apa hambatan yang akan dihadapi oleh KPK? Apa halangannya? Kalau menurut saya sih, maaf harus saya katakan dulu KPK ini terlalu lambat gitu. Harusnya dari sejak awal tuh dinyatakan tersangka sehingga waktu ada tuh ketika diperiksa biasanya kan hari Jumat adalah hari berkah gitu kan. Nah karena mungkin sudah sekian lama dan dalam tanda petik Nur Hadi itu kan orang berpengaruh, orang kuat lah ya. Masih berpengaruh? Dulu, sekarang sih nggak ada. Di MA masih berpengaruh saat ini? Ya enggak lah dengan kamu menjabat. Kalau masih menjabat kan dia punya pengaruh walaupun dia bukan penegak hukum. Dia punya seorang karyawan punya karir sampai halangan-halangan apa yang nanti akan dihadapi oleh KPK? Saya pikir halangan-halangan KPK kan Nur Hadi itu kan mantan pejabat yang punya pengaruh relasi sangat kuat dengan oknum-oknum penegak hukum lainnya sehingga dia berbuat sesuatu ya. Sekarang seperti dia melarikan diri dan sebagainya. Sekiranya ya sekarang oknum-oknum penegak hukum. Ya karena dia punya relasi hubungan. Kang Asep, nanti kita akan sambung lagi tentunya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Metro Pagi Prime Time akan kami lanjutkan. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita langsung saja ke Mas Ali Fikri. Mas Ali, tadi dikatakan oleh Kang Asep bahwa halangan atau tantangan yang dihadapi oleh KPK adalah tentunya akan berhadapan dengan oknum-oknum penegak hukum lainnya karena Nur Hadi ini adalah mantan orang berpengaruh. Nah, ada informasi katanya desas-desus masih ada di kawasan Jakarta katanya nih Nur Hadi ini. Apakah kemudian mekanisme sudah ditetapkan oleh KPK nanti penjemputan paksanya akan seperti apa dan sudah koordinasi dengan pihak kepolisian seperti apa, Mas Ali? Iya, baik Mas Ade. Jadi sampai hari ini tentunya KPK masih terus berkoordinasi Mas dengan pihak kepolisian ya. Dalam hal ini di Kabarreskrim untuk penangkapan terhadap para tersangka. Bahwa benar di beberapa media kemarin ada yang mengatakan bahwa yang bersangkutan ada di Jakarta. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula kami menyampaikan ya kepada yang bersangkutan, kalau memang tahu informasi tersebut, tentu segeralah diinformasikan ke lanjutinya. Jadi saya kira tidak pas kalau kemudian hanya melemparkan isu ke media gitu. Yang kedua, tentunya KPK juga mengingatkan kepada siapapun ya, dilarang untuk menyembunyikan, menghalangi, merintangi dalam proses penyidikan ini termasuk dari para tersangka ini tapi tidak melaporkan kepada KPK yang disampaikan apa yang bersangkutan di media tersebut. Karena tentu kita tahu ya di ancaman di pasal 21 di Undang-Undang Tipikor sudah sangat jelas di sana barang siapa atau dengan sengaja melakukan merintangi, menghalangi dan seterusnya. Baik. Ya. Baik. Mas Ali, artinya juga KPK sudah siap begitu ya akan menghadapi oknum-oknum penegak hukum lainnya, orang-orang kuat lainnya karena Nur Hadi CS juga adalah mantan orang berpengaruh setidaknya. Proses pencarian dan penangkapan kepada para tersangka ini. Ya. Baik, terima kasih Mas Ali Fikri telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di Metro Pagi Prime Time. Kita ke Pak Abdullah di Mahkamah Agung. Pak Abdullah, ini masyarakat bisa melihat bahwa orang yang pernah menjadi petinggi di Mahkamah Agung ternyata adalah orang yang sepertinya tidak taat hukum. Apakah kemudian ini MA merasa tersandra oleh kasus Nur Hadi CS ini? Ya, terima kasih. Pernyataan tersebut seharusnya tidak perlu diungkapkan karena hal tersebut tidak bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya. Tidak ada yang tidak taat hukum di Mahkamah Agung. Semua aparatur Mahkamah Agung dari pimpinan sampai ke tingkat yang paling bawah adalah taat pada hukum. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ada di negeri ini. Termasuk sekarang ini pemerintah melakukan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung juga melakukan reformasi birokrasi. Jadi kalau itu dikatakan tidak taat itu sangat tidak disayangkan ya, karena ini akan membuat opini yang tidak benar di masyarakat. Ya, yang benar adalah Mahkamah Agung, seluruh aparatur dan jajaran pimpinan itu sangat taat pada hukum. Gitu. Baik, artinya terakhir mungkin Pak Abdullah, artinya Mahkamah Agung sudah dalam tanda kutip tidak mau tahu lagi soal urusan Nur Hadi CS, seperti itukah?
Pernyataan itu perlu diluruskan. Apa yang dilakukan oleh seorang oknum tersebut sudah di luar kewenangan Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung tidak ada kewenangan lagi untuk menghimbau memeriksa dia, memanggil dia, menghimbau dia. Itu sudah menjadi kewenangan pihak lain, termasuk KPK. Nah, kalau nanti Mahkamah Agung melakukan hal yang sama, tentunya ini bertentangan dengan kewenangan yang ada di Mahkamah Agung itu sendiri. Sehingga Mahkamah Agung sampai hari ini tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan dilakukan oleh KPK. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Abdullah telah bergabung bersama kami langsung dari Mahkamah Agung. Terakhir, Kang Asep, ini kan lagi mengajukan pra-peradilan yang kedua kali. Kalau dia sudah jadi DPO, berarti gimana nih? Pra-peradilan hak daripada tersangka atau keluarganya dan ahli warisnya, ya. Nah, kalau sekarang dulu kan ketika dinyatakan prosesnya ada salah, peradilan sudah ditolak ya, oleh Hakim Jakarta Selatan. Sekarang mengajukan lagi, tapi kondisinya sekarang DPO. Ada aturan dari Mahkamah Agung, saya masih ingat itu ditandatangani oleh Al Said, Ketua Mahkamah Agung. Siapapun terdakwanya, tersangkanya, ya, yang DPO kabur melarikan diri, penasihat hukumnya jangan dilayani. Dan saya pernah tuh kasusnya, di kasusnya BHS dulu, seorang pengacara yang sangat terkenal, ya, saya usir. Gitu. Jadi yang lain ngapain? Wah, ini kan pertanyaan ada. Maka saya bilang, ketika yang bersangkutan dinyatakan salah, kemudian merasa tidak salah, ajukan aja proses layani. Kenapa dia harus kabur gitu? Oke, sedikit saja Kang Asep. Ini mantan katakanlah oknum ya, mantan oknum sekretaris DMA. Memangnya posisi sekretaris DMA ini sangat-sangat strategis, bisa mengatur semuanya atau gimana? Enggak, sebenarnya kan teknis itu panitra, ya, sekretaris hanya urusan administrasi dan sebagainya. Cuman karena dia sebenarnya punya pengaruh dari bawah sampai atas, ya, relasi hubungan dengan sekali lagi penegak hukum asalnya, sehingga ada transaksi-transaksi dalam tanda petik bisa dia lakukan, terbukti tuduhannya KPK sekarang, sangkanya KPK. Orang tahu lah seluruh hakim. Tapi sekretaris harusnya paham aturan hukum juga. Iya, kan? saya juga mantan sekretaris, masa sekretaris Ketua Mahkamah Agung, saya sekretaris MA kelembagaannya. Saya sekretaris Ketua Mahkamah Agung 3 periode ya, dari mana Purwoto, Saryono, Sarwoto adalah saya. Saya tahu bagaimana. Jadi hanya mengatur, tidak ada hubungannya dengan teknis perkara. Teknis perkara itu dia mereka sifatnya bantuan terhadap penegak hukum yaitu hakim. Cuman tadi karena dia relasi hubungan baik dengan oknum penegak hukum, tanda petik diaturlah semuanya. Tapi setidak-tidaknya dengan dinyatakan tersangka, apalagi nanti diproses dia sekali lagi ya, setidak transaksi di Mahkamah Agung berkurang. Baik. Terima kasih Kang Asep. Kita akan lihat bagaimana prosesnya. Apakah kemudian ini kan juga KPK mengajak semua masyarakat untuk juga memberikan hadiah informasi. Katanya. Oh ya, ada hadiah. Oke, nanti. Memang kalau hadiahnya cuma 1, dia lebih bisa ngasih 100 handphone yang lain. Baik, terima kasih Kang Asep. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Metro Pagi Prime akan segera kembali hadir dengan informasi dan ulasan lainnya.